Oke, baik. Wafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut ya. Tadi sudah membahas tentang kaidahnya Bismillahirrahmanirrahim, baik itu dari segi nahwu dan tasrifnya atau sharafnya. Allahu 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 Allah. Oke, kita lanjut. Ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu. Oke. Alhamdu. Di sini dari segi nahwunya yaitu menjadi mubtada ya. Mubtada itu adalah permulaan kata ya. Nah, permulaan kata. Alhamdulillah misalnya kayak dalam bahasa Indonesia sehubungan dengan gitu ya. Adapun dengan, nah itu permulaan kata di dalam nahwu disebut dengan mubtada. Nah, tandanya apa mubtada itu? Dia berupa harokat dhamma itu di sini ya. Kita langsung berarti dari kata tasrifnya. Nah, apa sih perubahan dari kata lafaz hamdu itu? Alhamdu yaitu al dan hamdu. Nah, di mukadimah tadi sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan hamdan wa syukran lillah. Nah, jadi ini hamdun. Nah, al dan hamdun. Nah, di sini al disambung dengan hamdun menjadi alhamdu. Ya, alhamdu. Nah, kenapa tanwinnya dihilangkan lagi? Nah, tadi kaidahnya sebelumnya sudah saya sampaikan, ketika ada al ketemu tanwin maka tanwinnya dihilangkan. Kenapa? Karena al ini untuk membedakan ada al tidaknya maka tanwinnya harus dihilangkan menjadi alhamdu. Nah, al dan hamdun. Nah, kan? Tidak pernah ikhwah fillah atau teman-teman semua mendengarkan bacaan imam di Fatihah alhamdulillahirabbil alamin. Tidak pernah. Nah, karena dari segi kaidahnya itu salah juga. Nah, ya, menjadi makanya alhamdulillah di sini dibaca alhamdulillah karena asalnya ya al dan hamdun, tanwin dibuang karena al sama tanwin tidak bisa digabung ya. Makanya menjadi lafaz alhamdulillah. Nah, oke, kita lanjut. Lillahi ya. Lillahi di sini adalah perubahan atau dari segi nahwu dulu, yaitu dari segi harokatnya. Kenapa dibaca lillahi? Kita harus tahu dulu perubahan kata dulu. Berarti kita lari ke tasrif dulu. Apa ya? Tasrifnya. Perubahannya itu adalah asalnya li dan ilahun. Ya. Li dan ilahun. Nah, li di sini sama dengan tadi kata bismi, merupakan huruf jar. Huruf jar itu tugasnya adalah wajib mengharokati lafaz setelahnya, wajib dibaca kasroh. Nah, li ditambah ilahun berarti tadi menjadi, kita gabung dulu yaitu lillahin. Nah, kenapa lillahin? Karena kalau alif hamzah wasal ini disambung maka tidak mempunyai makna, makanya dibuang. Kemudian ditambah tasdid. Karena lam ketemu lam tadi sudah disebutkan bahwa ketika ada dua huruf yang sama maka wajib digabungkan atau diidghamkan bahasa tajwidnya ya, dan ditambah tasdid menjadilah lillahin. Nah, oke. Kemudian kenapa dibaca lillahi lagi? Nah, lillahi proses terakhir ya, lillahi. Nah, ya. Karena lafaz Allah ini sudah mengkhususkan. Nah, tadi ya, ilahun. Lafaz Allah ini sudah bermakna khusus, makanya tidak perlu menjadi ditambah tanwin lagi. Lillahi. Nah, karena huruf jar itu selain bermakna atau mengkhususkan lafaz kasroh juga memiliki makna khusus. Nah, misalnya itu pulpen milik saya, misalnya, berarti qalamun lil milki, misal seperti itu. Gitu ya. Jadi bermakna kepemilikan. Jadi udah dengan sendirinya bermakna khusus. Nah, gitu ya. Lillahi. Ini perubahan katanya ya. Nah, oke. Kita lanjut. Nah, Robbi. Nah, Robbi di sini bermakna Tuhan juga. Tadi ilahun tadi sebelumnya belum dibahas, ilahun itu juga bermakna Tuhan. Nah, kok sama artinya, lafadznya beda? Nah, itulah bahasa Arab. Tapi mempunyai definisi tersendiri ya. Ilahun dan Rabbin ini memang mempunyai makna Tuhan. Nah, ya, Tuhan. Ketika disambung dengan al tadi yang lafaz Allahi, dia bermakna Tuhan yang khusus. Nah, Tuhannya umat Islam yaitu Allah. Ya.
Makanya dia bermakna khusus juga. Tetapi dari segi definisinya itu beda. Ilahun Rabbin. Dalam ilmu tauhid itu ada tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Nah, ini yang dimaksud. Tauhid uluhiyah itu yang dimaksud dengan lafaz ilahun. Maksudnya apa? Meyakini bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya di muka bumi ini. Tuhan yang Maha Esa, tidak berbilang. Tidak ada Tuhan lagi selain Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Nah, seperti itu. Itu dari segi ilmu tauhid ya. Ada perbedaannya. Nah, kemudian Rabbi tadi disebutkan tauhid rububiyah. Maksudnya apa? Meyakini bahwa Allah itu hanya satu-satunya sang pencipta di muka bumi ini. Bukan hanya di muka bumi ini, semua alam semesta ini. Di bumi, di langit dan lain sebagainya. Buah-buahan, kemudian tumbuh-tumbuhan, semuanya ini semua ciptaan Allah. Makanya dia disebut dengan tauhid rububiyah. Nah, perubahan dari segi nahwunya kenapa dibaca Rabbi? Karena dia menjadi badal. Apa itu badal? Badal itu adalah pengganti. Pengganti dari lafaz apa? Tadi lillahi. Dari lafaz kata Allah. Tadi kan artinya ilahun itu Tuhan. Maka menjadi Rabbi juga bermakna Tuhan, tapi makna definisinya tadi udah dijelaskan oleh saya bahwa beda. Tapi tetap bermakna Tuhan. Makanya dalam artinya terjemahannya alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, lillahi rabbin Tuhan. Maksudnya tetap ke Allah Tuhan di situ. Bukan Tuhan selain Allah ya. Nauzubillah, beda. Jadi Tuhan Rabbi di sini maksudnya ke Allah ya. Nah, badal sebagai pengganti dari lafaz ilahun, tetap maknanya Tuhan. Tapi Allah yang maksud di situ. Kemudian kenapa dibaca kasroh? Nah, sini ya. Karena dia juga tadi menjadi badal ya. Badal itu salah satu dari tabi' lil matsbu', mengikuti apa yang diikutinya. Nah, kalau dia yang diikutinya itu adalah berupa kasroh tadi lillahi, maka Rabbin juga wajib baca kasroh. Rabbi, tidak boleh baca Rabba, Rabbu. Nah, pernah kan mendengarkan bacaan Fatihah alhamdulillahi rabbil alamin. Nauzubillah. Tidak pernah, karena kaidahnya salah. Nah, itu ya. Ada berarti dia dibaca kasroh ya. Oke. Kemudian sifatnya tadi adalah dia tetap ya, tidak ada perubahan. Rabbun. Karena isim itu tidak ada perubahan kecuali apa? Fi'il. Tadi kayak ini kan hamdan, hamidah, yahmadu, hamdan, hamdun. Nah, seperti itu. Oke. Kita lanjut. Ayat kedua yang terakhir yaitu al-alamina. Al-alamina. Ya, oke. Al-alamina artinya adalah tadi kalau diartikan satu kalimatnya segala puji bagi Allah yaitu Tuhan semesta alam yang menguasai alam gitu ya. Nah, al-alamina nih dari segi harokatnya dibaca fathah. Nah, kemudian dari segi apa? Sirutnya atau bentuknya dia adalah berasal dari kata al dan alamun. Nah, ya. Oke. Al dan alamun. Nah, ditambah lagi ya dan nun. Nah, kenapa bisa menjadi al-alamina? Oke, kita bahas. Al di sini bermakna khusus. Tadi ya udah disebutkan di sebelumnya. Alamun. Nah, di sini bahasa Arabnya alamun di sini adalah alam. Makanya alam tulisan bahasa Indonesia alam itu adalah merupakan serapan ya, serapan dari bahasa Arab yaitu dari bahasa Arab alamun. Jadi alam jadi alamun bahasa Arabnya. Jadi banyak sekali kata-kata serapan yang mengambil dari bahasa Arab. Makanya kita wajib mempelajari bahasa Arab ya. Karena banyak sekali bahasa-bahasa Indonesia yang ngambil kata serapannya dari bahasa Arab kayak kursi, kursiun, nah, gitu ya. Kayak ini alamun yaitu alam bahasa Indonesia-nya. Nah, al-alamun jangan sampai salah ya, alamun. Ketika kalian membacanya alimun, nah itu salah. Dalam bahasa Arab alimun itu adalah orang yang alim, orang yang mengetahui, bukan bermakna alim lagi. Nah, makanya ini sangat penting kita pelajari bahasa Arab ini karena berubah dari segi harokat juga akan berubah maknanya. Berubah dari segi lafaz maka akan juga berubah dari segi maknanya juga. Makanya Al-Quran itu tidak bisa dibandingi dengan kitab-kitab lainnya. Dari segi harokat dan lafaznya saja ini sudah membuktikan bahwa kitab-kitab kitab yang paling kita pedomi dalam kehidupan dunia dan akhirat itu adalah Al-Quran. Tidak bisa ditandingi dengan kitab-kitab lainnya. Nah, itu ya. Alamun jangan sampai salah ya. Kita bahas
Al-alamu. Al-alamu. Nah, al-alamun asalnya ya. Kenapa dibuang tanwinnya tadi? Kembali lagi bahwa al sama tanwin tidak bisa bertemu, makanya dibuang menjadi al-alamu. Nah, lanjut perubahannya menjadi al-alamu ini ya. Asalnya nih ya. Al-alamu ini. Nah, ya ini apa kegunaannya? Ya ini adalah merupakan dalam ilmu nahwu jamak mudzakkar salim. Yang mana ketika jamak mudzakkar salim itu ditambah, maka dia wajib dibaca kasroh. Nah, karena alam ini merupakan sifat dari lafaz Rabbi. Tadi udah dijelasin ya. Rabbi. Sifat atau naat ya. Makanya tadi terjemahannya Rabbi Tuhan al-alamin yang menguasai alam ini. Maksudnya yang menguasai alam ini apa? Tuhan, Rabbi. Tuhan yang mana? Yaitu Allah, Lillahi. Nah, ada kaitannya ya. Gitu ya. Nah, makanya dibaca al-alamina bukan alamu ini. Nah, kenapa al-alamina? Karena dalam kaidah bahasa Arab ketika ada ya mati dalam satu kata, maka wajib sebelumnya itu dibaca kasroh. Nah, al-alamina. Dalam ilmu tajwid juga dipelajari ya, itu namanya mad. Nah, kalau alif itu sebelumnya wajib dibaca fathah, kalau waw sebelumnya wajib dibaca dhammah, dan ya sebelumnya wajib dibaca kasroh. Nah, menjadi al-alamina. Nah, seperti itu ya. Nah, ini ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan, tadi ayat kedua sudah bahas ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Lanjut kita ayat ketiga yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sebenarnya tadi sudah dibahas ya. Nah, bahas Ar-Rahmanir-Rahim tadi. Di mana? Yaitu di kata Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, oke, jadi tidak perlu saya tulis lagi. Ar-Rahmanir-Rahim itu tetap menjadi sifatnya siapa? Yaitu sifatnya Allah, Rabbin, Tuhan. Maksudnya Tuhan siapa? Yaitu Lillahi tadi, Allah. Nah, ingat tadi Tuhan di dunia itu banyak. Makanya ilahun. La ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah. Makanya lafaz Allah di situ sebenarnya ngambil dari kata ilahun, ditambah al menjadilah lafaz Allah. Nah, gitu ya. Kita lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim insyaallah sudah dibahas tadi sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia merupakan sifat dari lafaz Allah atau Rabbin. Ar-Rahimi juga sama ya maknanya tadi ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim itu. Jadi saya rasa tidak perlu dibahas lagi. Kita lanjut ke ayat keempat yaitu Maliki Yaumiddin. Maliki. Ya, Maliki itu terjemahnya adalah yang menguasai hari pembalasan atau raja yang menguasai. Kalau menguasai dia pasti bisa raja ya. Nah, jadi dalam Fatihah itu tapi disebutkan yang menguasai tapi ya, yang menguasai hari pembalasan. Menguasai. Kayak dari segi harokat dia dibaca kasroh. Nah, kenapa dibaca kasroh? Karena dia menjadi sifat juga. Nah, gitu ya. Jadi Fatihah itu banyak juga sifat-sifatnya yang tujuannya itu satu, yaitu ke Allah, sifat-sifat Allah. Nah, makanya dalam Asmaul Husna juga ada ya sifat-sifat Allah yang berupa Malik, gitu ya. Maliki, baca kasroh tadi karena dia berupa sifat juga ya. Atau naat gitu ya. Yang dia sifatnya kasroh ya. Baca kasroh maksudnya. Nah, kemudian dari bentuknya, dari perubahan katanya, Malik itu adalah berasal dari kata malaka yablaku malkan, mengikuti wazan fa'ala yaf'alu fa'lan. Nah, di sini kenapa menjadi Malik bukan malkan? Kita ambil dari sini ya, karena itu fi'il semua ya. Maliki. Tadi ya yang menguasai hari pembalasan. Nah, dia berupa fa'il. Kalau malkan fa'ilnya itu adalah malikun. Malikun. Nah, sehingga mendapat perubahan menjadi maliki tadi. Perubahannya kenapa? Menjadi sifat tadi dari lafaz Rabbin atau Lillahi. Dibaca kasroh juga. Menjadilah malikun menjadi maliki. Seperti itu ya. Kita lanjut. Yaumi. Saya tulis satu aja ya. Dua. Oke, yang saya kolomnya berarti yang kita bahas ya, maksudnya. Yaumi di sini artinya hari ya. Nah, kalau jamaknya itu ayyam ya, hari-hari. Kalau ini maknanya satu. Yaumiddin. Jadi kenapa dibaca umi? Nah,
dia menjadi sifat lagi dari maliki. Nah, ya, bukan lagi. Nah, ini beda ya. Ini menjadi sifat dari lafaz maliki. Nah, tadi kan dibaca artinya yang menguasai. Menguasai apa? Yaumi, hari. Berarti dia merupakan sifat ya. Sifat dari maliki. Dan juga dibaca apa? Dibaca kasroh juga. Karena yang disifati merupakan kasroh. Nah, kemudian dari segi tasrifnya, bentuknya. Nah, yaumi ini merupakan apa? Isim ya. Jadi isim itu tidak ada perubahan dari yang saya bilang. Jadi tetap ya. Asalnya adalah yaumun. Kalau jamaknya ayam. Ya. Ya. Yaumun asalnya ketika mendapat perubahan menjadilah yaumi. Nah, kenapa tidak yaumin? Karena dilanjutkan dengan lafaz setelahnya ad-din. Nah, bertemu dia. Yaumin ad-din, ketemu sama al. Kembali lagi ke kaidah awal bahwa al sama tanwin tidak bisa digabung menjadi satu kalimat. Makanya tanwin ini dibuang menjadi middini. Nah, gitu ya. Nah, kita bahas langsung. Ad-dini merupakan artinya pembalasan ya, hari pembalasan. Ya. Oke, kenapa dia baca dini lagi? Dia menjadi mudhof, bukan sifat lagi ya. Menjadi mudhof. Mudhof itu apa? Mudhof ilaih tadi udah dibahas, yaitu dalam bahasa Indonesia disebut dengan frasa. Dua kata yang menjadikan satu kata sehingga maknanya satu, bukan dua makna lagi. Kayak tadi ya, pintu kelas, pintu dan kelas digabung jadi satu menjadi satu makna. Oh, pintu kelas itu. Misalnya seperti itu ya. Nah, yaumiddin yang menjadi mudhof ilaih dari kata yaumi. Nah, mudhof ilaih juga itu adalah wajib dibaca kasroh akhirnya ya. Makanya menjadi yaumiddin. Perubahannya apa? Jadi perubahannya itu adalah dia lafaz ad-din ya, al dan dinun. Dinun itu agama ya, jangan sampai salah. Kalau misalnya dinun ini dalnya di harokati fathah menjadi dainun misalnya, itu salah karena dainun itu berarti hutang ya. Makanya ada kata dalam ilmu nahwu itu dalam bahasa al-wa'du dainun. Janji itu adalah hutang, dainun. Sama dengan ini, tapi harokatnya lain. Nah, itulah pentingnya belajar bahasa Arab ya. Oke, dinun sehingga menjadi ad-dinun ya. Kalau disambung tanwinnya dibuang karena ada al. Menjadi ad-dinun. Menjadi ad-din ubahnya karena dia mudhof ilaih. Mudhof ilaih tadi apa? Kasroh. Wajib kasroh. Ya. Oke. Ini Malik Yaumiddin sudah dibahas ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Allah